Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Oke, di video kali ini kita kedatangan satu buah televisi ya. Mereknya adalah Sharp Alexander Slim 2 ya teman-teman. Oke, dengan kerusakannya kalau menurut usernya itu nggak ada gambar ya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba ngetes dulu. Oke, kita lihat. Oke, lampunya terang ya, lampunya seperti dalam keadaan star, namun betul-betul tidak ada gambar ya. Ya benar ya teman-teman, benar-benar tidak ada gambar. Oke, kita langsung bongkar aja untuk melihat isi dalamnya. Oke teman, jadi ini udah saya bongkar ya televisinya dan mesinnya seperti ini ya. Oke, kalau kita perhatikan ya secara detail, kayaknya mesinnya bersih ya teman-teman. Oke, kayaknya tidak ada yang terlihat gosong ya, tidak ada. Bisa kita lihat, tidak ada yang terlihat gosong, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke ya, namun di sini TV nggak bisa menyala ya, namun lampunya menyala terang alias tidak protek ya, seperti TV dalam keadaan star, namun dia tidak bisa mengeluarkan gambar ya. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan pengukuran ya teman-teman. Jadi untuk kasus yang seperti ini ya, jangan main tebak-tebakan, takutnya lain rusak lain diganti. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pengukuran dulu di tegangan-tegangan output yang ada di power supply bagian sekundernya. Oke, langsung kita ukur dulu. Oke teman, jadi alat ukur udah saya pasang ya, probe hitam saya taruh di ground tabung ya. Saya perlihatkan karena di komentar video-video yang lalu banyak yang menanyakan ya, probe hitamnya ditaruh di mana? Di ground tabung ya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba untuk menyalakan televisi. Oke, jadi kita lihat ya, dari bawah itu lampu sudah menyala teman-teman. Ini seperti star ya, namun tidak bisa mengeluarkan gambar. Itu terlihat dengan tidak adanya heater yang menyala. Oke, jadi untuk kasus yang seperti ini ya, kalau pengalaman yang lalu-lalu ya, itu disebabkan karena tegangan yang ada ngedrop ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita ukur di sini tegangan B flashnya ada berapa dia. Nah loh, benar kan? B plus yang seharusnya di atas 115 biasa sampai 125 ya, 130, itu cuman terbaca kedip 68, 69 sampai 70 volt gitu teman-teman. Oke, jadi untuk di bagian audio itu mendekati normal ya, biasanya 15, di sini 13,5. Terus kemudian di bagian sini, nah ini kan ngedrop ya. Oke, jadi untuk kasus yang seperti ini ya, ini memang sering terjadi ya pada televisi Sharp yang model ini. Biasanya dalam satu bulan saya dapat sampai 2-3 ya kasus teman-teman. Oke, jadi kita cabut dulu ya, takutnya nanti kesetrum. Oke, jadi di sini kita ukur ya. Tadi di sini itu ada ngedrop ya teman-teman. Dia ada ngedrop. Nah, yang menyebabkan terjadinya ngedrop pada area ini biasanya itu pertama disebabkan karena adanya output yang korslet ya, ada output yang korslet, itu yang pertama. Terus yang kedua disebabkan karena elko yang kering. Nah itu juga bisa teman-teman. Nah terus kemudian berikutnya biasa juga pengaruh di primer ya, pernah saya dapati juga tegangan yang nggak stabil ya di bagian B flash dan teman-temannya itu karena elko yang ini ya, elko yang ini. Karena elko yang ini adalah supply PCC untuk
tegangan kerja STR-nya ya teman-teman. Itu berupa belasan volt hingga 20-an volt ya. Itu tergantung dari tipe STR yang dipakainya. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk memeriksa ya. Yang pertama yaitu kita harus mengganti dan mengukur elko-nya dulu. Jangan langsung ganti ya. Alangkah baiknya kalau kita melakukan pengukuran dulu. Oke. Jadi elko yang harus saya ukur karena dia adalah B+. Ini adalah B+ yang terlihat ngedrop. Maka yang harus kita ukur adalah elko yang nilainya 160 volt. Oke, kita langsung cabut aja. Ups, kayaknya solder belum panas ini teman-teman. Oke, video saja dulu sambil memanaskan solder. Oke, teman-teman, jadi tadi ya kita sempat membahas masalah yang menyebabkan tegangan B+ atau tegangan sekunder itu ngedrop. Itu adalah elko. Dan biasa juga ada output yang korslet. Nah, yang biasa juga menyebabkan adalah ini ya teman-teman, tadi saya lupa jelaskan ya. Ini resistor yang ini ya, resistor yang ini, kadang juga yang ke sini, kadang juga yang ke sini. Itu biasanya berubah nilai ya. Itu bisa juga menyebabkan tegangan menjadi ngedrop. Nah, biasa juga yang ini nih, yang 3 kaki ini teman-teman ya. Ini juga biasa menyebabkan. Ini juga biasa ini, yang 4 kaki ini. Jadi untuk yang mendapati kasus seperti itu ya, bisa diperiksa dulu untuk kesemuanya itu. Oke. Namun sebagai langkah awal di sini saya curiga dengan ini teman-teman. Saya curiga dengan ini. Mengapa? Karena yang paling fatal ya ngedropnya adalah di area sini. Sementara di area ini ya, area IC zone ini itu nggak terlalu ngedrop ya. Andai kata penyebabnya adalah di sini atau yang ini, pasti keseluruhan daripada tegangan ini baik di B+ maupun di audio semuanya pasti akan drop fatal ya. Namun ini yang menjadi fatal ngedropnya hanyalah di B+. Jadi kecurigaan pertama saya adalah di elko ini. Oke, mungkin solder saya sudah panas ya. Oke, saya akan coba cabut dulu. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman. Jadi sekarang elko ya yang saya curigai tadi itu udah saya cabut, dan barangnya ya alias elko-nya ini ada di sini. Memang ya teman-teman bisa dilihat. Nah loh, secara fisik memang elko ini sudah kering ya. Semoga ini adalah penyebabnya. Terlihat ya 100 mikro 160. Memang ya kalau dilihat dari atas sih tidak terlalu kembung ya teman-teman. Makanya tadi saya sempat tertipu karena saya cuma melihatnya dari agak menyamping ya, itu tidak terlalu kelihatan. Namun setelah dicabut ternyata bagian kakinya seperti ini ya. Jadi memang sudah parah. Oke, jadi untuk membuktikan apakah itu elko yang rusak atau tidak, kita akan ukur ya. Kita akan ukur dengan menggunakan ini ya teman-teman. Waduh, ini penempatannya gimana ini? Coba kita ukur aja. Bisa tidak ya? Oke, bisa. Nah. Oke, kita akan lihat tuh sudah tidak terbaca ya teman-teman. Ini parah benar ini. Sudah nggak terbaca lagi ya. Mestinya sih ada terbaca ya, walaupun cuman beberapa gitu ya. Coba kita ukur ulang. Masa sih nggak terbaca sama sekali? Oke. Benar ya. Oke, jadi memang ya untuk elko ini sangat parah ya. Sudah tidak terbaca sama sekali. Oke, jadi selain elko ini kita harus menelusuri juga jalur-jalurnya ya untuk yang 160 ini. Siapa tahu masih ada elko yang dia lewati. Itu semua harus kita ganti ya. Alangkah bagusnya gitu. Nah, coba dilihat. Ini adalah tegangan B+, masuk di elko, terus kemudian menyeberang melalui lilitan. Coba dilihat. Nah, di sini ada elko lagi. Ada elko lagi teman-teman. Nah,
Ini akan saya cabut juga ya. Terus kemudian akan saya periksa. Jangan sampai itu juga akan menjadi masalah di kemudian harinya. Oke, jadi lebih baik kita akan mengganti saja secara keseluruhan. Oke teman, jadi ini sudah saya cabut juga ya. Ini saya cabut. Terus jalurnya ini juga cabut karena dia elko nya juga sama ya. Itu pasti 160 volt. Benar ya. Nah ini dia 33 mikro 160 volt dan keadaannya juga seperti ini teman-teman. Memang ya sudah pada kering semua. Jadi coba kita akan buktikan apakah benar ini elko sudah kering ataukah bahkan tidak terbaca lagi seperti elko yang satunya tadi. Coba kita lihat. Waduh, kok sama ya teman-teman. Benar-benar ya. Coba deh. Waduh, ini kok bisa kabur begini ya. Kenapa bisa ngeblur ya ini kameranya. Oke, jadi coba lagi. Kita akan Nah, ini sudah terbaca ya teman-teman. 34,1 ya. Berarti sih sudah masih bagus ya. Tapi ya sudah, kita ganti saja. Karena ini saya lihat ya, kepala elko nya sudah botak. Jangan sampai ketahanannya sudah tidak lama lagi. Oke, jadi kita langsung ganti saja, yaitu elko 100 mikro dan elko 33 mikro teman-teman. Oke, saya siapkan dulu elko nya. Oke, jadi ini elko udah saya siapkan ya untuk menggantikan yang 100 mikro 160 volt ya teman-teman. Sementara yang 33 mikro 160 volt itu akan saya gunakan 22 mikro ya. Itu akan saya gunakan 22 mikro 250 volt teman-teman. Kenapa kok blur begini ya kameranya ya. Jadi saya menggunakan 22 mikro ya, 250 volt. Itu sebenarnya bisa ya digunakan teman-teman, asalkan voltasenya itu harus lebih tinggi daripada arus yang lewat ya. Ini kan arus yang lewat cuman 125 130 ya, makanya dikasih elko 160. Tapi di sini karena saya nggak punya elko 160, jadi saya kasih di atasnya lagi, yaitu elko 250 volt ya, 22 mikro 250 volt. Oke, saya pasang dulu, lalu kita akan lihat hasilnya apakah bisa. Oke teman-teman, jadi udah saya pasang ya. Ini untuk memperjelas ini ya, dan yang ini itu adalah jalur di B-flash ya, dengan elko dengan nilai 160 volt, yaitu 100 mikro dan 33 mikro. Namun 33 mikronya di sini saya modif ya, saya ganti dengan menggunakan 22 mikro 250 volt teman-teman. Itu dikarenakan karena saya nggak punya elko untuk jenis itu ya. Nah, bisa dilihat yang saya ganti adalah yang ini ya, terus yang ini saya kasih yang 250 volt ya. Oke, jadi wah, kok susah benar ya ini. Kita akan lihat. Nah, ini ya. Untuk saya akan perlihatkan nilainya ya, teman-teman. Jangan sampai dikira hoax. Oke, bisa dilihat ya. Tuh. Jelas ya nilainya. Tuh. Oke, 250 volt ya, teman-teman. Terus sementara yang ini tetap tadi sudah terlihat ya, yaitu 160. Oke, jadi saya buat terang ya kameranya. Nah, sudah kentara kan 250 volt 22 mikro. Oke teman, jadi di sini saatnya kita akan mengetes bisa tidak. Tapi kalau secara teori ya itu bisa ya teman-teman. Karena mengapa? Elko
apabila diberi dengan nilai di atas voltasenya yang lewat, itu sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Ibaratnya kita membangun jembatan ya, jembatannya itu untuk mobil truk, namun yang lewat di situ adalah motor ya, pasti bisa dong. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi saatnya kita akan tes. Nah, tes ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak meledak. Oke teman-teman, sudah menyala. Nah, tadi di awal video ya, bisa dilihat tegangan yang ada itu cuma 60 volt ya teman-teman. Coba kita tes. Berapa volt dia? Oke, 125. Nah, untuk tegangan 125 ya sebenarnya sudah normal ya. Coba kita lihat, tadi di sini adalah 13 ya. Nah, sudah 18 teman-teman. Oke, coba kita tengok heaternya. Nah loh, heater sudah menyala. Bisa dilihat ya, heater sudah menyala. Berarti kalau heater sudah menyala, harusnya tabungnya di depan itu juga sudah menyala teman-teman. Oke, kita lihat, semoga tidak ada kerusakan lainnya. Nah loh, itu dia, sudah ada, terlihat. Oke, jadi untuk kasus televisi ini sudah terselesaikan. Oke, saatnya kita rapikan dan melihat hasilnya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita rapikan ya, untuk SAR yang seperti ini, untuk rekan-rekan pemula ya, ini untuk rekan-rekan pemula. Yang sudah senior pasti sudah tahu ya. Itu alangkah bagusnya kalau di IC ini harus diperkencang ya untuk solderannya teman-teman. Karena bisa dilihat untuk IC vertikal ini itu rawan sekali retak. Terus kemudian elko yang ini, elko video ya, elko 250 volt, kalau bisa diganti. Rusak tidak rusak tetap harus diganti ya, apabila terlihat elkonya sudah dipakai tahunan gitu. Mengapa? Karena jangan sampai ya teman-teman, televisinya dipakai user selama 1 bulan atau mungkin bisa jadi cuman beberapa minggu, tiba-tiba ini yang rusak. Nah, jadinya Kang lari ke komplain ya, pasti komplain. Padahal kerusakannya itu tidak sama. Namun user yang saya kenali ya, yang saya tahu, user itu nggak begitu ya teman-teman. Walaupun yang dikerja lain, yang rusak lain lagi, pasti mereka itu taunya rusak lagi, pasti komplain gitu. Jadi untuk menghindari komplain ya mending ini ganti, terus ini diperkuat biar aman. Tapi kalau kita sudah mengganti dan memperkuat solderan tadi ya, tetap ada komplain, wah itu berarti nasib teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum, salam solder sakti.